Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dalam podcast Biklan Bincang-Bincang Kelompok 9. Dengan saya Mayreza Yuniasari, dan yang namanya Bincang-Bincang pastinya saya tidak sendiri ya. Dalam podcast kali ini saya ditemani dua teman saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020 Universitas Jember, yaitu ada Fahdina Maulaya dan Wandan Setiasi. Kita sapa dulu kali ya mereka. Halo, apa kabar teman-teman? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu jaga kesehatan ya di kala pandemi seperti ini. Ya sayang sekali karena adanya pandemi COVID-19 yang semakin menyebar luas ini, kita tidak bisa berbincang-bincang secara langsung. Bertemu saja kita belum pernah sama sekali ya. Eits, tidak apa-apa. Jangan bersedih. Yang terpenting meski kita sekarang jauh, namun komunikasi kita tetap lancar, apalagi dengan adanya Zoom kali ini kita bisa bertatap muka meskipun secara daring. Baik, apalagi ini yang kata pepatah ini bilang, jauh di mata namun dekat di hati. Sepertinya ini bukan pepatah aja yang bilang, tapi juga ada lagunya yang jauh di mata namun dekat di hati. Oke, namanya bincang-bincang pasti ada topik nih yang harus kita perbincangkan. Seru nih ya, kalau kelihatannya kalau kita bincang-bincang ditemenin dua temen kita yang super kece ini. Oke, sebelum kita masuk membahas topik yang akan kita perbincangkan, aku mau tanya dulu sama dua teman-temanku ini, gimana rasanya menjadi mahasiswa daring selama 3 semester? 3 semester ini kurang lebih 1,5 tahun ya. Lama banget loh ya. Pastinya banyak suka dan duka. Coba dulu Fahdina, coba. Ya baik, aku sama dulu ya. Halo Mai, halo Andan. Halo. Sebenarnya saya sampaikan terima kasih banyak atas ajakannya nih, untuk gabung dalam Biklan kali ini. Nah, tidak terasa juga kita sudah semester 3 ya. Kalau ditanya banyak suka duka, pasti banyak banget. Nah, sukanya kalau kuliah itu bisa ngerjain aktivitas lain. Nah, kalau dukanya apa ya? Mungkin salah satunya nggak bisa lihat cutting nih yang ganteng sih, kayak aku sih mungkin gitu. Waduh, bisa aja ya Fahdina. Kalau Wandan sendiri gimana Wandan? Apa suka duka selama 3 semester ini? Ya, kalau saya sukanya mungkin sama seperti Fahdina ya, bisa mengerjakan aktivitas lain sambil Zoom gitu. Kalau dukanya sih pas banyak tugas kayak gini, tidak bisa bertemu langsung dengan teman untuk berkolaborasi atau bertukar pendapat. Itu sih dari saya. Sama banget setuju sama kalian. Tapi aku lebih sukanya tuh lambung aman ya kalau di rumah. Kalau di kos kan itu telat makan, gak ada yang ngingetin, Ci. Betul, sih, Pak. Terus kalau dukanya pasti sedih karena nggak bisa ketemu teman-temanku kayak ini. Baik, kita buat santai aja perbincangan kali ini. Sebelumnya aku mau tanya nih sama kalian berdua tentang cerpen di Indonesia. 3 kata deh buat cerpen di Indonesia. Kalau aku pribadi sangat kurang perhatian. Oke, kenapa bisa begitu, Din? Jelasin dong. Gini ya, kenapa saya bilang cerpen di Indonesia itu sangat kurang perhatian. Nah, ini dapat kita analisis bersama sih dari peminatnya utamanya. Karena apa? Di mana peminat cerpen semakin hari semakin menurun. Mana mau anak muda ya zaman sekarang nih baca cerpen yang panjang lebar, penuh kata-kata, lalu mereka apresiasikan itu sangat jarang kita temui saat ini. Nah,
Padahal kita tahu ya bersama bahwa banyak nih cerpen-cerpen tahun 70-an, 80-an yang perlu kita apresiasi kembali, perlu kita bedah kembali, utamanya nilai-nilai positif dari cerpen tersebut. Itu saja sih kalau aku. Seperti itu ya rupanya, sangat disayangkan sekali. Kalau Wandan sendiri, 3 kata buat cerpen di Indonesia. Ya, tadi kan Fadina sangat kurang perhatian ya. Pasti kalau ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Nah, saya ini kelebihannya. Menurut saya itu sangat membuat terkesan. Karena kebangkitan cerpen di Indonesia ditandai oleh pustaka yang menerbitkan Teman Duduk karya M. Kasim. Selanjutnya, Suman HS dengan kawan bergelutnya diterbitkan pada tahun 38. Sastrawan Indonesia dalam membuat cerpennya itu masih bercorak dan berorientasi pada cerita-cerita rakyat yang lucu. Cerita pendek terus berkembang, penyebarannya dibantu oleh majalah, diantaranya majalah Panji Pustaka, Pancaraya, dan Pujangga Baru. Cerpen Indonesia mengalami masa subur sekitar tahun 50-an setelah era Perang Kemerdekaan. Ya itulah sejarahnya yang membuat terkesan. Ya, seperti kata Fahdina, saya disayangkan sekali ketika cerpen tahun 70-an, 80-an, sekarang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Sebenarnya kalau kita ada kemauan dari diri kita sendiri itu untuk mengapresiasikan cerpen tersebut dan mengajak teman-teman kita yang belum mengenal cerpen lebih jauh, gitu ya. Mungkin dapat kita coba sih mulai sekarang. Karena seperti yang dikatakan Wandan, sebenarnya cerpen-cerpen ini khususnya di tahun 1950 itu sangat membuat terkesan karena banyak cerita yang lucu. Oh ya, saya punya satu judul nih teman-teman. Ini cerpen yang wajib kita bahas sih. Pastinya teman-teman juga sudah pernah membaca cerpen ini karena ini cerpen yang terkenal, yaitu sebuah cerpen karya seorang budayawan, sastrawan besar, Umar Khayyam. Ya, Umar Khayyam pasti tahu ya. Yeah. Cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan pada tahun 1966-1967. Oke. Apa alasan kita memperbincangkan ini? Ya, singkat cerita ya, ketika saya selesai membaca cerpen ini, ketika itu ini saya menemukan hal yang sangat menarik, yakni tema yang menjadi nonsens, omong kosong, dimana ketika kita sebagai pembaca itu dibawa pada sebuah konflik, tapi ternyata dalam konflik tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada klimaks. Dan saya merasakan ada yang menggantung tuh tanpa ada maksud yang tersalin dalam cerita tersebut. Ya jujur saya bingung ketika membaca cerpen itu, teman-teman. Kok tidak adanya konflik itu tadi gitu loh. Maka dari itu di sini ya saya mengajak kedua teman-teman saya ini untuk memperbincangkan cerpen dari Umar Khayyam ini. Oke, mungkin mereka dapat, mungkin ini teman-teman dapat memberi titik temu dari pertanyaan saya. Bagaimana teman-teman? Silahkan berpendapat mengenai cerpen karya Umar Khayyam satu ini. Silahkan, siapa? Ya, baik. Saya dulu ya, Mbak Dina. Ya, silakan Mbak. Silakan. 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, perlu kita ketahui ini merupakan sebuah cerpen yang terpilih menjadi cerpen terbaik majalah sastra Horizon tahun 66 sampai 67. Ini ditulis oleh seorang budayawan dan sastrawan, Umar Khayyam. Cerpen ini mengisahkan tentang dua orang tokoh, yaitu Jane dan Marno, yang berlatar belakang berbeda dihadapkan pada sebuah percakapan yang menarik. Umar Khayyam membangun alur dengan menggunakan teknik dialog atau percakapan. Tidak ada unsur penceritaan yang jelas atau konflik, membuat tema menjadi nonsens. Memang, cerpen
Umar Khayyam ini pada umumnya hanya mengantarkan pembaca pada sebuah suasana, kepada sebuah konflik tanpa harus mengakhiri konflik tersebut. Artinya, pembaca dibawa pada sebuah konflik, namun konflik tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada klimaks, anti klimaks, dan resolusi, atau secara mudah cerita dibuat menggantung tanpa ada maksud yang tersalin dalam cerita tersebut. Mungkin itu sih pendapat dari saya. Nah ini yang dikatakan Wanda itu sama seperti yang saya pikirkan tadi ya. Kalau di cerpen ini tidak ada klimaksnya, konfliknya itu tidak secara klimaks gitu loh. Aku mau ini dengar dari pendapat Fahdina. Ya silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sedikit saya tambahin ya untuk anggapan-anggapan tentang cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini. Nah, aku berpendapat tentang sebuah gaya penceritaan khas dari Hayam sendiri. Dalam analogi lain, Hayam tidak serta-merta membuat pembaca mengerti apa yang dimaksud dengan gunung. Nah, namun Hayam mengarahkan pembaca seperti kita ini untuk mengimajinasikan bahwa itu berupa gunung dengan penceritaan deskriptif maupun analitik. Nah, dalam cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini, penulis Umar Khayyam menggunakan teknik penceritaan secara dialog yang hampir seluruhnya merupakan percakapan antar tokoh. Nah, dan di dalam kehidupan budaya baratnya dan Marno yang memiliki budaya asli timur ini diracik oleh Hayam sebagai penulis menjadi sebuah cerita yang sangat menarik. Nah, Hayam sendiri memberikan persepsi kehidupan dua tokoh tersebut yang sibuk dengan kehidupannya yang masing-masing lalu dipertemukan dalam sebuah percakapan dialog multikultural. Nah, ini dialog seperti sebuah penceritaan yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja sih dari aku. Oke, baik. Sangat jelas ya cerita singkatnya cerpen ini. Umar Khayyam itu benar-benar tidak bisa ditebak. Selalu ada saja cerpen yang dibuat Umar Khayyam itu mempunyai ciri khas gitu loh. Bahkan tidak ditemui dalam cerpen-cerpen saat ini. Setuju nggak teman-teman? Setuju banget. Soal itu ada hal yang perlu kita perbincangkan nih. Kalau kita cuma kenal cerpen sama ceritanya kan kurang lengkap ya kalau kita tidak membahas unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsik cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan. Unsur intrinsiknya seperti yang kita tahu ada tema, ada latar, penokohan, tuh. Terserah nih mau siapa dulu yang mau ini berpendapat tentang unsur intrinsik yang berbagi sama kita. Oh, mungkin Mbak Wandan. Silakan Mbak Wandan duluan. Ayo. Jangan berebut ya. Nggak apa-apa. Santai-santai. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur tema dan alur dalam cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan. Nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Mbak Fahdina ya. Tema dan unsur ini banyak orang yang menganggap tema dari cerita Umar Khayyam adalah bertemakan nonsens, dengan didasari tidak adanya penceritaan yang jelas dan konflik yang tidak ada sama sekali. Namun, kali ini saya dapat menangkap bahwa tema yang hendak disampaikan oleh Khayyam yang paling banyak adalah tema sosiologis. Artinya, Khayyam ingin menceritakan adanya persamaan dan perbedaan kebiasaan antara budaya Barat dan budaya Timur. Dalam artian lain, tema multikultural. Namun, Khayyam tidak mengakhiri tema ini dengan jelas, atau sekurang-kurangnya dengan konflik yang jelas. Pembaca itu diarahkan untuk menilai dan membawa cerita ini menuju kehendak pembaca, sehingga cerita ini menjadi multitafsir. Persamaan kedua budaya ini dapat diceritakan dalam kisah Jane yang masih menyayangi mantan suaminya dan Marno yang rindu akan kampung halaman dan istrinya. Ini membuktikan bahwa budaya Barat dan Timur mempunyai kesamaan dalam kasih sayang. Keduanya merasakan hal yang sama maupun dalam kondisi budaya dan keadaan sosial yang berbeda. Perbedaan ditunjukkan Khayyam dalam situasi di mana Marno lebih memilih
untuk pulang daripada tidur bersama dengan Jane. Mungkin karena ia ingin segera mengakhiri perselingkuhan itu dan kembali kepada istrinya. Hal ini menunjukkan identitas budaya Timur yang lebih menghargai perkawinan. Nah, untuk alurnya sendiri, dalam cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini, Kaya membungkusnya dengan penataan alur dialog dengan halus serta tertata. Dalam gambaran umum, alur atau plot yang digunakan Kayam adalah alur gerak, the action plot. Nah, yang sebagai pengantarnya yaitu Jane dan Marno, sepasang lelaki dan perempuan yang duduk bersama dan saling bercakapan di sebuah rumah. Mereka sama-sama sedang menenggak minuman alkohol. Yang kedua, Jane kemudian mulai membuka percakapan dengan menyatakan bahwa bulan yang terlihat di kamar mereka adalah berwarna ungu dan Marno menyanggahnya. Lalu ada penampilan masalah di dalam cerpen itu yang ditunjukkan pada cerita. Marno mulai teringat akan memorinya pada kampung halaman. Ia berimajinasi bahwa ada suara jangkrik dan katak yang menyanyi di luar kamarnya. Lalu yang kedua, Jane mulai merasa tidak nyaman dengan penceritaan Marno. Ia berteriak kencang seolah memarahi Marno. Nah, yang ketiga, Jane mulai meracau kembali tentang Tommy yang mantan suaminya. Kali ini ia menceritakan pergi bersama Tommy ke Central Park Zoo. Dan lagi-lagi cerita itu telah disampaikan kepada Marno. Nah, pada bagian konflik atau pengantar konfliknya, Jane teringat pada piyama yang dibelikannya untuk Marno. Dan dengan girangnya ia masuk ke dalam kamarnya untuk mengambilkan piyama tersebut kepada Marno. Jane menyuruh Marno untuk segera berganti pakaian dengan piyama tersebut. Namun Marno menolak memakai piyama itu dan memilih untuk pulang. Jane kaget namun mencoba untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Marno. Jika kita membaca cerpen tersebut, diperlihatkan bahwa tidak adanya penyelesaian konflik atau bahkan konflik yang dimunculkan oleh Kayam dalam cerpen ini. Kayam hanya menempatkan pembaca pada sebuah situasi konflik atau pengantar konflik yang kurang jelas. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pembaca dapat menafsirkan sendiri apa yang dikehendaki pembaca. Kayam tidak menyelesaikan cerita ini dengan resolusi yang jelas. Karena gayanya yang murni bercerita, maka penulis cenderung tidak tampak pada cerita ini. Cerita ini dapat menjadi multi tafsir karena pembacalah yang akan mengakhiri cerita ini. Namun, Kayam memberikan pengantar pengaluran yang tertata secara rapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Panjang banget, jelas banget yang disampaikan oleh Wandan. Jadi kalau dilihat dari penampilan masalah yang dipaparkan sama Wandan tadi, lalu ada mulai dari pengantar ya tadi, pengantar, penampilan masalah, konflik, itu sebenarnya kelihatan. Kalau saya melihat itu, saya menangkapnya, jadi cerita itu antara Jane sama Marno ya, itu sama-sama masih suka sama mantan suami ataupun istrinya gitu loh. Tapi mereka juga saling suka gitu. Bingung ya. Iya. Ya, seperti itulah. Keren banget cerpen-cerpen saat itu, sampai kadang kalau membaca itu bisa menebak-nebak. Kan Wandan tadi udah cerita panjang lebar. Sekarang silakan Fahdina yang mau berpendapat tentang unsur intrinsiknya. Oke, baik. Nah, tadi Mbak Wandan udah jelasin ya tentang tema, lalu alur juga udah jelas banget sampai ngantuk aku dengernya. Gak canda. Ya, setelah itu aku mau nyampain sih
tentang karya Umar Khayyam ini, Seribu Kunang-Kunang di Manhattan. Selain tema dan alur, pasti ada unsur lainnya sih, unsur intrinsik lainnya yang dapat kita temukan ketika kita membaca sebuah cerpen. Nah, misalnya ya penokohan, lalu ada latar, dan juga ada amanat pastinya. Nah, untuk analisis tokoh sendiri, mungkin yang terdapat di dalam cerpen tersebut, ketika saya membaca cerpen tersebut, saya melukiskan bagaimana karakteristik para tokoh tersebut. Kita juga tahu bahwa penilaian seorang pembaca terhadap suatu karya pasti berbeda-beda ya. Nah, dalam cerpen ini ada dua tokoh, yaitu Marno dan juga tokoh Jen yang menjadi tokoh utama di dalam cerita ini. Nah, dan juga ada tokoh Tommy, jangan sampai dilupain. Nah, tokoh Tommy itu menjadi tokoh pembantu dalam cerita ini. Untuk tokoh Marno sendiri, dalam cerpen ini saya gambarkan bahwa Marno itu mengendalikan cerita ini. Di sini penulis Umar Khayyam sendiri menggambarkan bagaimana kondisi Marno yang rindu akan kampung halamannya, di mana kita dapat menemukan bahwa tokoh Marno sedang merindukan kampung halamannya. Nah, itu kita dapat menemukan dalam kutipan, ketika kalian baca cerpen itu ada kutipan ya, aku sedang enak di jendela ini, Jen, ada beribu kunang-kunang di sana. Nah, di sini itu Umar Khayyam sebagai penulis menceritakan bahwa sebenarnya Marno mengimajinasikan Manhattan ini sebagai kampung halamannya dengan ditambah pengaruh alkohol yang sudah diminum itu, Marno lebih menjadi tokoh yang menjadi-jadi dan mengimajinasikan hewan kunang-kunang itu yang notabene hewan tropis yang ada di Manhattan. Awalnya saya bingung juga sih, karena tokoh Marno itu tidak dideskripsikan secara jelas oleh Umar Khayyam sebagai penulis di dalam cerpen tersebut. Nah, namun ketika saya menganalisis dari tingkah laku dramatik, maka dapat saya simpulkan bahwa tokoh Marno merupakan tokoh yang sabar dan juga pendengar yang baik. Nah, di samping itu ada juga Jen yang menjadi tokoh utama dalam cerpen ini. Di sini saya menggunakan persis sama kayak tokoh yang tadi, tokoh Marno juga, saya menggunakan metode analisis dramatik, di mana setelah kita menganalisis, saya dapat berpendapat bahwa Jen itu adalah tipikal orang yang cewek yang sangat cerewet, lalu keras kepala, dan juga banyak bicara. Nah, di samping kedua tokoh utama tersebut, saya juga menemukan tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini yang diperperan jadi tokoh pembantu ini di sini itu tokoh Tommy, yang notabene juga mantan suami dari Jen tersebut. Nah, untuk watak dari tokoh Tommy itu dapat kita lihat juga dari gambaran Jen kepada Tommy, bahwa Tommy merupakan pria yang baik, yang sesungguhnya Jen juga itu masih menyayanginya. Hal ini dapat diperkuat melalui kutipan. Ketika kalian baca, pasti kalian akan menemukan kutipan ini. Sebab aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan di Alaska. Aku tidak mau. Nah, itu dari kutipan tersebut dapat kita temukan ya, bahwa sesungguhnya itu Jen sangat mengkhawatirkan Tommy, dan Jen sendiri tidak tahu keberadaan dari Tommy. Nah, itu intinya itu Jenny itu mau mengungkapkan sesuatu tapi takut Tommy-nya gimana gitu sama dia. Nah, dari sini dari keseluruhan cerita ini, Umar Khayyam sendiri itu tidak menampilkan secara ekspositoris ataupun secara deskriptif watak dari penokohan tersebut, dari masing-masing tokoh tersebut. Lalu, tetapi beliau juga menyisipkan watak tokoh dalam penggalan-penggalan yang kejadian dramatik dalam cerita tersebut. Beliau menyisipkan watak tokohnya itu di mana? Ya, di dalam penggalan-penggalan kejadian dramatik dalam cerita tersebut. Nah, itu saja sih gambaran penokohan dari cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan. Wah, teliti banget Fadina ini. Ada kutipan-kutipannya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari ceritanya itu memang Jen ini banyak bicara.
daripada Marno. Cerewet, Ya benar betul. kata Fadina tadi, cerewet. Terus Marnonya itu seperti sabar gitu loh. Selalu menjawab meskipun si ini Jen itu banyak menceritakan tentang masa lalunya mantan suaminya, tapi dia tuh berusaha menerima gitu. Ya, Ya betul betul banget. hmm. Ya semoga Fadina ini berbagi lebih luas lagi ya. Amin, amin, amin. Semoga saling kita saling bisa sharing-sharing, saling memiliki ilmu-ilmu dan nanti kita sharing-sharing dan bermanfaat bagi kita semua sih. Oke, tadi kan sudah ada tanggapan mulai dari tema, alur, penokohan. Nah, untuk latar sendiri, gimana nih pendapat Fahdina sebagai mahasiswa yang sudah pernah membaca cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan? Jelas sudah ada gambaran sedikit tentang latar dari cerpen ini. Silahkan Fahdina. Oke, baik. Untuk latar sendiri dari cerpen ini ya, itu ada saya menemukan setelah saya membaca, saya menemukan ada latar tempat, lalu ada latar waktu dan juga latar sosial. Nah, ketiga latar ini dapat kita temukan di mana saya sedikit cerita ya. Di sini saya melihat latar tempatnya itu nampak ketika penulis Umar Hayam itu menceritakan pada sebuah rumah yang mungkin tepatnya ada di atas atau di lantai kedua. Nah, kemudian rumah itu ada di sebuah kawasan di kota Manhattan, Amerika. Lebih jelasnya dalam kutipan ini, ketika kalian baca cerpen ini, pasti kalian akan menemukan nanti kutipan di sini. Kemudian pelan-pelan diciumnya dari Jen. Seperti dahi itu terbuat dari porselin. Lalu menghilanglah Marno di balik pintu. Langkahnya terdengar sebentar dari dalam kamar turun tangga. Nah, kutipan di atas menggambarkan tokoh Marno mulai meninggalkan Jen di kamarnya melewati pintu dan kemudian tokoh Marno itu turun tangga. Selain itu ada juga selain latar tempat tadi ada juga nih latar waktu. Nah, latar waktu sendiri ini saya beranggapan atau berpendapat ketika malam. Karena apa? Dalam percakapan dari cerita ini saya melihat ada saat bulan terlihat dari jendela kamar Jen. Lebih jelasnya dalam kutipan ini ya kalau kalian membaca ya. Ini bulan itu ungu Marno. Kau tetap hendak memaksaku untuk percaya itu. Ya tentu saja kasihku. Ayolah, aku itu ungu kan. Lalu kalau bukan itu ungu, apapun warna langit dan mendungnya itu. Nah, dari sini saya ketika saya membaca dan saya simpulkan bahwa bulan yang mendeskripsikan kejadian waktu dalam cerita ini. Percakapan antara Jen dan Marno terjadi saat malam, di mana diperjelas dari adanya bulan yang dapat dilihat dari jendela kamar Jen. Nah, selain latar waktu, latar tempat, ada juga latar sosial yang ada di dalam cerpen ini. Di mana dimulai dari Umar Hayam sebagai penulis ingin menceritakan suasana sosial kelas atau sosial orang-orang tinggi. Hal ini diperjelas melalui kutipan ketika kalian membaca nanti akan menemukan kutipan ini. Mereka duduk bermalas-malasan di sofa. Marno dengan segelas salt dan Jen dengan segelas martini atau cocktail dan Marno dengan segelas salt atau whisky yang merupakan jenis minuman kelas tinggi. Nah, dari sini inilah saya sebagai pembaca ya dapat menyimpulkan bahwa Umar Hayam sebagai penulis ingin menampilkan sebuah sosial kelas tinggi dengan budaya baratnya yang kental. Nah, mungkin itu saja sih gambaran saya terkait latar tempat, latar waktu, dan latar sosial yang ada di cerpen tersebut. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Mbak Mai. Wah, ilmu baru lagi nih. Jadi sudah jelas yang disampaikan Fadina. Jadi latar tempatnya pasti di Manhattan, latar waktunya malam, dan latar sosial kelas tinggi di masyarakat itu. Oke, kalau Wandan sendiri, gimana Wandan? Ada pendapat? Kalau saya sih setuju ya dengan Mbak Fadina dan tadi sudah dijelaskan secara lengkap. Jadi menurut saya sudah cukup sih. Oke, ketika memperbincangkan sebuah cerpen, ada kurangnya nggak sih kalau tidak ada amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut? Gimana nih Mbak Fadina ataupun Mbak Wandan terkait amanat?
Silakan Mbak Fahdina. Oke, baik. Kalau bicara soal amanat pasti kan berisi tentang pesan-pesan ya, pesan-pesan pembaca penulis atau pembaca untuk penulis ya itu. Kalau untuk amanat sendiri mungkin saya beranggapan ketika kita rindu seseorang bahkan tempat kelahiran, maka luangkanlah waktumu untuk berlabuh di tempat itu. Nah, jangan mencari-cari hal yang lain, justru akan hal-hal yang lain yang akan merugikan dirimu di masa kedepannya. Nah, intinya jangan mencari pelarian yang akan membawamu dalam kerugian. Mungkin itu saja sih pesan dari saya. Ya, ini dari Fahdina ya tadi. Pasti amanat yang dipetik dari Wandan itu berbeda. Silahkan Wandan. Wah, saya setuju ya dengan amanatnya Mbak Fahdina. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Amanat dalam cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan, menurut saya yaitu dalam berumah tangga, hendaknya kita itu harus setia ya dan memberikan kasih sayang kepada pasangan meskipun berbeda budaya dan harus tetap bertoleransi satu sama lain. Mungkin itu saja dari saya. Ya kan pasti berbeda. Kalau saya sendiri tuh ya itu tadi, karena konflik yang tidak klimaks, jadi amanat itu yang saya ambil ya, saya lebih setuju ke Wandan gitu. Wah, sepertinya ini bincang-bincang yang seru sekali, tapi sudah di penghujung waktu, sudah selesai gitu. Apa yang telah kita bicarakan semua sudah diungkapkan, dan ya bincang-bincang yang seru ini akan segera berakhir. Aduh, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan banget. Iya. Lain kali dalam kesempatan lain mungkin kita bisa bincang-bincang lagi dalam mendiskusikan cerpen-cerpen lain sih. Soalnya cerpen-cerpen di Indonesia kan masih banyak yang harus diapresiasikan ya oleh kita sebagai anak muda gitu. Ya, setuju banget. Nanti kita atur waktu ya. Mantap, oke. Ditunggu ya undangannya, Mbak. Oke, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya yang kece, keren, yang cantik-cantik ini atas pendapatnya dan mau bergabung di bincang-bincang kali ini di Biklan ya. Oke, lain kali kita akan berjumpa di bincang-bincang lain lagi ya, tentunya dengan tema dan topik yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Fahdina, kepada Wandan telah menyempatkan waktunya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.